Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau terus memberkati kami dengan firman-Mu. Kami siap untuk mendengarkan apa kata firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, bersyukur pada Tuhan. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita dalam 1 Tesalonika pada pasalnya yang kelima ayatnya yang ke-18, demikian bunyi firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saya baca sekali lagi bagi kita. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, mengucap syukur di dalam kehidupan kita itulah hal yang sangat terbaik. Mengapa saya katakan itu terbaik? Karena Tuhan yang meminta kita untuk harus melakukannya. Di sini dikatakan pada pembacaan firman Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Artinya, melalui kehidupan Yesus Kristus, saudara dan saya diminta untuk terus harus mengucap syukur. Karena Kristus hadir di dunia, memampukan saudara dan saya untuk bisa mengucap syukur dalam segala hal. Mengapa demikian? Karena Yesus Kristus datang ke dunia, telah memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, apa yang Allah telah rancang bagi kita. Dia tidak merancang hidup saudara dan saya ada dalam kecelakaan, tetapi Dia merancang hidup saudara dan saya ada di dalam damai sejahtera dan sukacita. Nah, melalui kehidupan Yesus Kristus itulah, maka saudara dan saya tidak bisa berkata bahwa kita tidak bisa mengucap syukur. Tapi sebaliknya, kita harus bisa mengucap syukur karena Yesus Kristus yang memampukan saudara dan saya untuk terus bisa mengucap syukur dalam segala hal. Masalahnya banyak orang percaya kepada Yesus katanya, tetapi dia tidak bisa mengucap syukur dalam kehidupannya. Mengapa demikian? Dia tidak bisa mengucap syukur karena saya katakan tidak ada tersingkapnya Kristus di dalam kehidupannya. Kalau kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus, kalau Yesus Kristus itu tersingkap bagi kehidupan kita, maka saya percaya kita akan mampu untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Artinya apapun kondisi kita, apapun keadaan kita, mungkin kondisi kita tidak baik, mungkin keadaan kita tidak mengenakan, mungkin situasi-situasi di sekitar kita tidak bersahabat dengan kita. Tetapi saya katakan kalau Kristus itu tersingkap bagi saudara dan saya, maka kita akan mampu untuk mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan kita. Pertanyaannya, kalau begitu apa yang harus kita lakukan supaya kita dapat bisa mengucap syukur dalam segala hal? Sekalipun mungkin kondisi kita tidak mengenakan, kondisi kita belum membaik, mungkin masalah kita masih banyak, tapi kita bisa mengucap syukur. Yang harus saudara dan saya lakukan adalah yang pertama, firman Tuhan harus limpah dalam kehidupan saudara dan saya. Orang Kristen kalau tidak bisa mendengarkan firman Tuhan atau tidak mau mendengarkan firman Tuhan, tidak mau dikoreksi firman Tuhan, tidak mau diperbaiki oleh firman Tuhan, saya katakan dia akan sulit untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Karena apa? Dia tidak bisa melihat Tuhan karena firman tidak ada di dalam hidupnya, dan sebaliknya yang dia bisa melihat hanyalah kondisi yang sementara dia alami. Itulah yang membuat dia tidak bisa mengucap syukur. Yang kedua, kalau saudara dan saya mau supaya kita bisa mengucap syukur di dalam seluruh kehidupan kita, belajarlah untuk hidup seperti apa kata firman Tuhan yang kita tangkap dalam hidup kita. Artinya apa kata firman Tuhan, hendaklah itu kita lakukan dalam hidup kita. Firman bilang jangan khawatirlah, marilah kita belajar untuk tidak khawatir. Maka saya percaya itu akan membuat kita mampu mengucap syukur. Firman Tuhan berkata kepada kita, kita harus hidup mengasihi, maka marilah kita belajar untuk hidup mengasihi. Hanya dengan melakukan apa kata firman Tuhan, maka saya percaya kita akan mampu mengucap syukur dalam segala hal. Yang ketiga, yang harus kita lakukan dalam hidup kita adalah belajar untuk hidup akurat kepada Tuhan. Artinya harus menjaga hidup kita tetap ada di dalam kebenaran. Apapun situasi kondisi kita, tetaplah berdiri dalam kebenaran, melakukan kebenaran dalam hidup saudara dan saya. Saya percaya ketika kita melakukan hal-hal ini dalam hidup kita, maka kita akan mampu mengucap syukur dalam kehidupan kita. Belajarlah untuk terus mau taat kepada apa kata firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itulah yang akan mengubah
cara berpikir saudara dan saya. Karena terkadang yang membuat kita susah adalah cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita salah, maka fokus kita pun akan menjadi salah. Biarlah Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya. Ketika kita akan memasuki perayaan Natal, kita ada di dalam minggu-minggu Advent ini, saya percaya kehadiran Yesus Kristus di bumi ini membuat saudara dan saya untuk mampu mengucap syukur dalam segala hal. Biarlah firman Tuhan tetap limpah dalam hidup saudara. Tuhan Yesus memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami rindu untuk kami terus mengucap syukur kepadamu. Biarlah Roh Kudus bekerja dalam hidup kami sehingga firman limpah dalam hidup kami. Sehingga kami mampu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Inilah kami Tuhan, kami rindu Roh Kudus terus singkapkan firman Tuhan bagi kami. Haleluya. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.